Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajar Mubarok dengan NPM 227002063 dari dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang leader yang saya sudah buat di sini. Yaitu leader ini, sebelum kita memasuki ke penjelasan tiap fungsi-fungsinya yang saya cantumkan di sini, saya akan menjelaskan dulu cara kerja keseluruhan dari leader ini. Nah, yang pertama itu dari leader ini saya membuat parkiran otomatis sama parkiran manual. Jadi ketika posisi standby, sistem dalam posisi standby, seluruh sistem otomatis tidak akan berfungsi, namun panel manual tetap dapat digunakan. Lampu kuning akan menyala sebagai tanda bahwa sistem berada dalam mode standby. Nah, jadi dalam mode standby itu si lampu kuningnya akan terus menyala dan si parkir otomatis itu tidak akan berjalan, namun bisa berjalan dengan mode manual. Yang kedua ada posisi emergency di sini. Posisi emergency di sini yaitu untuk menonaktifkan semua sistem yang ada di dalam di dalam program ini. Jadi ketika ada gangguan, kita bisa menekan tombol emergency di sini. Tombol emergency. Jadi si emergency ini akan memutuskan semua aliran listrik ke dalam perangkat-perangkat yang ada nantinya di parkiran otomatis ini. Jadi kalau dalam kondisi emergensi, semua sistem maupun otomatis ataupun manual itu tidak akan bisa berjalan. Nah, yang ketiga tentunya pasti ada tombol PB start. Nah, ketika PB start ini ditekan atau dikasih sinyal 1, maka semua sistem ini akan berjalan terutama yang sistem otomatis. Maka kalau PB start ini ditekan, dikasih sinyal 1, maka si parkiran ini akan bekerja secara otomatis. Nah, di dalam parkiran ini terdapat ada 2 tempat parkir. Terus setiap tempat parkir setiap tempat parkirnya tersedia 10 kendaraan atau 10 mobil. Sehingga apabila parkiran sudah penuh atau memenuhi sebanyak 10 mobil, maka si gerbang untuk masuk ini tidak akan terbuka. Mobil tidak akan bisa masuk lagi. Nah, si sensor dari sensor sensor incoming akan mendeteksi, terus akan memberikan delay waktu selama 2 detik untuk membukakan gerbang. Nah, setelah si mobil masuk, sistem outgoing itu menerima sinyal. Apabila mobil sudah tidak terdeteksi oleh sensor outgoing, maka selama delay 2 detik, maka si pintu akan tertutup. Nah, untuk sistem ini berlaku juga untuk yang sensor incoming sama outgoing itu berlaku juga untuk parkiran 1, parkiran 2,
keluar parkiran 1 sama parkiran 2 juga. Jadi sistemnya sama seperti apa yang tadi telah dijelaskan gitu. Untuk proses manual ini bisa dilakukan dalam mode standby. Jadi sebelum si PB yang telah tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika si PB start tidak di on kan atau tidak dikasih sinyal 1, maka itu akan selalu di posisi standby. Nah, dalam posisi standby ini maka yang bisa digunakan yaitu parkiran manual. Jadi dalam parkiran manual ini ya sama saja gitu. Cuman dari pengoperasiannya saja yang berbeda, namun kegunaan dari kapasitas di dalamnya itu sama ya, maksimalnya juga 10 kendaraan tiap tempat parkirnya, maupun parkir 1 ataupun parkir 2. Nah, dari dari sistem manual ini, di setiap gerbang itu memiliki lampu indikator serta tombol push button untuk membuka atau menutup gerbang. Jika gerbang terbuka, lampu indikator akan menyala. Ketika gerbang tertutup, lampu indikator akan mati. Nah, jadi si manual ini ya, dari namanya juga udah beda ya. Manual itu sama otomatis itu juga udah beda. Jadi manual kita yang menekan. Jadi ketika kita membuka gerbang, ada mobil mau masuk, kita harus di on kan secara manual oleh orang gitu. Jadi si gerbang akan membuka dan lampu indikator juga akan menyala. Lampu itu bukan itu tuh lampu indikator buat bahwa si gerbangnya membuka. Terus ditutup juga kita harus menekan sendiri dan si lampu indikatornya juga akan mati gitu. Nah, untuk kapasitasnya sama ya kayak tadi juga yang saya sampaikan. Nah, setelah saya yang dijelaskan sistem kerja program ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih yang saya gunakan beserta apa itu fungsinya sih ya. Yang pertama itu ada normally open atau NO. Nah, si NO ini berfungsi sebagai pemicu aliran listrik. Jadi si fungsi ini posisi awalnya kan tidak akan mengaliri listrik. Di dalam posisi 0, dalam sinyal 0, dia tidak akan mengalirkan listrik. Jadi ketika si dia dikasih sinyal 1, maka dia akan nyala dan mengalirkan listrik. Nah, untuk yang kedua ini ada tombol kontak NC. Nah, kontak NC ini berfungsi sebagai saklar pemutus aliran. Jadi ketika si PB start nyala, apabila dalam kondisi ini kan si PB start ini masuk ke sini running, terus di latching ke sini. Jadi ketika si PB start ini dinolkan lagi, maka akan terus menyala sebelum si PB stop ini kasih sinyal 1. Nah, untuk PB stop ini atau NC ini ya, dari NC ini itu fungsinya itu kebalikannya dari si yang NO. Nah, untuk NC ini dalam posisi awalnya itu dia dalam posisi 1. Jadi dalam posisi nyala, ketika dikasih sinyal 1 maka dia akan mati. Jadi gitu kembali untuk NO maksudnya ini dari NC sendiri itu fungsinya kebalikan dari NO. Nah, untuk terus saya juga di sini
untuk si apa namanya sensor incoming. Sensor incoming di sini saya menggunakan Rising Aid. Rising Aid ini berfungsi mendeteksi perubahan sinyal dari rendah ke tinggi. Ini berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat perubahan sinyal terjadi, bukan selama sinyal tetap tinggi. Jadi itu cuman reaksinya hanya pada saat perubahan sinyal terjadi doang. Nah, di sini ada sinyal sensor outgoing. Jadi ketika si mobil yang tadi mobil datang itu, maka dia akan terdeteksi oleh sensor incoming, atau saya ini yang memakai Rising Aid. Nah, dia akan membukakan gerbang atau pintu selama 2 detik. Untuk si yang outgoing ini, nanti si mobil masuk, dia akan terkena sensor outgoing ini. Dan kenapa ada sensor outgoing di sini, karena sensor outgoing ini mendeteksi buat si mobil sudah tidak ada di dalam di dalam dalam area gerbang tuh, maka gerbang akan tertutup. Di sini saya dalam sensor outgoing ini saya menggunakan Failing Aid seperti yang digunakan pada pengontrol logika Modicon atau perangkat lunak Somechin Basic, berfungsi untuk mendeteksi perubahan sinyal dari tinggi ke rendah. Nah, jadi sensor outgoing ini, atau saya menggunakan Failing Aid, sini itu kebalikannya dari si sistem Rising Aid. Rising Aid mah itu dari rendah ke tinggi, tapi kalau ini mah kebalikannya, dari tinggi ke rendah. Ini berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat perubahan sinyal yang terjadi, bukan selama sinyal tetap rendah gitu. Nah, terus di sini juga emang di sini menggunakan banyak timer ya. Timer ini berfungsi salah satunya itu dalam si gerbang masuk maupun gerbang keluar. Jadi ketika si mobil terdeteksi oleh Rising Aid, maka si timer ini akan berfungsi. Di sini di sini si timer akan aktif. Di sini saya menyeting si timer ini selama 2 detik. Nah, jadi ketika sisinya masuk, ini timer menggunakan timer on delay. Jadi ketika sisinya masuk, si outputan dari timer ini tidak akan langsung menyala, namun menunggu dulu selama 2 detik. Karena saya menyetingnya 2 detik ya. Jadi jadi outputan dari timer ini akan aktif dulu selama menunggu 2 detik. Nah, gitu. Jadi ketika sudah 2 detik sinyal masuk, menunggu 2 detik, maka si outputnya akan menyala. Nah, itu untuk si timer. Terus di sini juga ada counter. Nah, di sini ada counter. Counter ini berfungsi untuk menghitung jumlah kejadian atau pulse sinyal digital. Counter ini dapat digunakan dalam berbagai mode seperti menghitung naik, counter up, terus menghitung mundur, counter down, atau menghitung 2 arah gitu.
Di sini saya menggunakan ada si counter up, counter down gitu. Ya. Terus saya juga di sini menggunakan instruksi move. Instruksi move ini digunakan untuk memindahkan nilai dari sumber ke tujuan destination atau ke tujuan. Nah, sumber dapat berupa nilai tetap atau input atau output. Nilai di lokasi tujuan akan ditimpa oleh data dari sumber. Move sering digunakan untuk transfer data, pengaturan nilai awam, atau menyimpan hasil kalkulasi. Contohnya, move 50 ke persen, memory word 10, berarti menyimpan angka 50 di register memori 10. Nah, pastikan ukuran data source dan destination sesuai. Nah, instruksi ini mempermudah pengolahan data dalam program PLC. Jadi si fungsi move ini dapat mempermudah pengolahan data yang ada di dalam program ini atau di dalam PLC yang program-program PLC di aplikasi yang lain. Setelah reader yang kita buat, kita juga bisa mensimulasikan reader tersebut menggunakan HMI. Di sini menggunakan PGO Designer Basic. Jadi di sini itu bisa bisa disinkronkan dengan reader yang ada di PLC yang barusan dibikin readernya itu. Sini ada tombol push button on, push button stop, terus push button emergency, terus push button reset. Nah, di sini ada panel manual juga yang bisa membuka parkiran 1, membuka gerbang parkiran 1, parkiran 2, terus ada untuk menutupnya juga. Dan di sini saya ada yang ini itu saya analogikan itu sebagai sensor incoming sama sensor outgoing, dan ini adalah sebagai gerbang di mana ketika warnanya merah maka ini gerbang tertutup. Kalau gerbang terbuka dia berubah warna menjadi warna hijau. Di sini juga sebelum si gerbang membuka atau berubah warna menjadi hijau, dia akan delay selama 2 detik. Apa yang telah dijelaskan tadi juga di leader, ada timer. Timer itu berguna untuk mendelay ketika gerbang mau membuka dan juga gerbang mau menutup. Ya. Di sini juga kita bisa simulasikan. Ini kalau dalam mode standby panel manual itu bisa digunakan. Kita simulasikan ya. Ini tuh. Dia akan delay dulu selama 2 detik baru akan berubah warna hijau, dan di sini juga ada indikatornya hijau. Ketika ditutup, delay juga ini berubah jadi kuning, dan ini ini berubah jadi warna merah, dan seterusnya nyampai si gerbang ini bisa dibuka sampai parkiran penuh. Si parkiran penuh ini saya setting yaitu 10. Kalau sampai 10 udah si angka ini ya sampai 10, maka si gerbang masuk ini tidak akan bisa dibuka lagi. Tuh. Ini adalah sebagai mode manual gitu. Ketika ada mobil masuk, gerbang membuka, maka otomatis di sini akan terhitung naik bertambah 1 angka.
apabila si mobil ada yang keluar, nah, kita contohkan ya, keluar, kita tutup lagi. Oh, ini maka akan si parkiran mobil maka akan berkurang satu gitu. Nah, sekarang mode yang mode otomatisnya itu digunakan ketika kita di dalam panel utama ditekan start. Nah, ketika ditekan start, maka si sensor ini, kita menggunakan sensor yang ada di gerbang. Maaf ya, ini agak susah. Nah, hijau itu menandakan bahwa ada mobil terdeteksi sama sensor incoming. Nanti setelah si mobil masuk semua, tidak akan terdeteksi sama sensor outgoing. Nah, setelah sensor outgoing mendeteksi bahwa si mobil sudah tidak ada di dalam area gerbang, maka si gerbang akan tertutup lagi, sama seperti yang ini juga ya. Ini sensor incoming, dia akan menyala ketika si mobil telah si mobil telah tidak ada di area gerbang, maka si sensor outgoing akan mengirimkan sinyal bahwa si mobil sudah tidak ada di depan di area gerbang, maka si gerbang akan menutup tuh. Dan apabila ini sudah 10, ntar ya saya skip sampai 10 dulu ini. Nah, kita sudah mencapai di sini si mobil di dalam parkiran itu sudah 10 ya. Dikarenakan saya batas maksimalnya itu 10, maka si gerbang ini tidak akan membuka lewat sensor maupun lewat yang manual. Tuh, nah kita coba. Jadi tuh, ini tidak akan ngebuka walaupun ada mobil. Nah, kita coba yang mode manual. Kita stop dulu. Nah, kita sudah stop. Ini kalau dalam kondisi standby lampunya kuning ini yang saya tadi katakan bahwa mode standby ini adalah mode standby, yang mana mode standby ini kita menggunakan panel manual dan ini tidak akan bisa masuk. Ini tidak bisa si gerbang tidak akan bisa ngebuka sebelum ada mobil yang keluar. Nah, kalau udah ada mobil yang keluar, maka si gerbang masuk ini bisa dibuka kembali. Tuh. Ini berlaku pada manual sama juga yang otomatis, dan berlaku juga di parkiran yang kedua dikarenakan silidernya juga sama ya, si program yang parkiran 1 sama parkiran 2 itu programnya sama. Nah, di sini ada push button emergency, di mana ini
digunakan ketika ada keadaan darurat. Nah, maupun lagi standby ataupun lagi running, dia akan memutuskan semua aliran listrik yang ke semua panel yang maupun ke yang sensor ataupun yang panel manual yang ini. Ketika ini ditekan, ketika emergency aktif, maka si on off juga gak bisa dipakai, gak bisa dinyalakan itu. Maka ini akan semuanya dalam kondisi mati, kecuali kalau sudah keadaan sudah aman, kita bisa menekan tombol reset di sini, maka si lampu akan kembali ke panel utama. Begitupun kalau misalkan kita ambil contoh lagi dalam keadaan otomatis atau running. Nah, ini dalam keadaan running, apabila ada emergency atau ada kesalahan, kita bisa menekan tombol ini dan otomatis akan langsung menyalakan indikator emergency atau tanda bahaya, dan ini tidak bisa dimulai lagi. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa video PLC dan HMI selanjutnya.